Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Big Mat NS. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat dan dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, harga emas dunia akhirnya terkoreksi tajam. Emas, yang selama ini menjadi pilihan utama investor saat ketidakpastian membayangi pasar global, kini berada dalam tekanan akibat perubahan sentimen pasar. Beberapa faktor utama, mulai dari penguatan dolar AS, sinyal meredanya perang dagang AS-Cina, hingga manuver politik Presiden AS Donald Trump, menjadi penyebab koreksi tersebut. Koreksi tajam usai sentuh $3.500 per troy ounce. Pada perdagangan Selasa, 22 April 2025, harga emas dunia di pasar spot jatuh 1,25% menjadi $3.381,49 per troy ounce. Penurunan ini terjadi segera setelah logam mulia itu menyentuh rekor tertinggi baru di $3.500,05 per troy ounce, level psikologis yang menjadi titik balik sentimen. Koreksi berlanjut hingga Rabu pagi, 23 April 2025, dengan harga kembali turun 1,09% ke posisi $3.344,68 per troy ounce. Harga emas Antam turun Rp48.000 per gram. Kondisi pasar global yang berubah juga menyeret harga emas dalam negeri. Harga emas batangan Antam turun tajam Rp48.000, dari Rp2.039.000 menjadi Rp1.991.000 per gram. Meskipun terlihat sebagai penurunan besar dalam jangka pendek, investor emas tetap menikmati keuntungan sebesar 38,87% secara tahunan, menegaskan bahwa emas masih menjadi aset yang menarik dalam jangka panjang. Penurunan harga emas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memang tampak signifikan, khususnya karena terjadi setelah rally besar-besaran yang membawa harga menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa. Koreksi Rp48.000 per gram dalam satu hari bisa terlihat mengkhawatirkan bagi investor baru atau mereka yang hanya mengamati pergerakan harian. Namun, bagi investor berpengalaman yang memegang emas sebagai bagian dari strategi jangka panjang, fluktuasi semacam ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, emas telah mencatatkan kenaikan yang sangat impresif selama 1 tahun terakhir, dengan apresiasi mencapai 38,87% secara tahunan. Kenaikan ini melampaui banyak instrumen investasi lain seperti deposito, obligasi negara, bahkan sebagian besar indeks saham. Angka ini tidak hanya mencerminkan kekuatan fundamental emas sebagai aset lindung nilai, tetapi juga menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian, mulai dari inflasi tinggi, potensi resesi global, hingga konflik geopolitik emas tetap menjadi tempat berlindung yang solid bagi para investor. Selain itu, keuntungan tahunan tersebut membuktikan bahwa emas bukan hanya menjadi alat diversifikasi portofolio, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap depresiasi nilai mata uang dan ketidakpastian pasar. Ketika saham mengalami koreksi, kripto bergejolak, atau ekonomi terancam stagnasi, emas cenderung tampil stabil atau bahkan menguat. Kinerja tahunan yang solid ini membuktikan bahwa meskipun emas tidak memberikan imbal hasil pasif seperti dividen, nilainya yang terus meningkat tetap memberikan keuntungan nyata bagi pemiliknya. Dengan latar belakang tersebut, penurunan harga emas dalam beberapa hari ini seharusnya tidak dilihat sebagai sinyal negatif, melainkan sebagai bagian dari dinamika pasar yang sehat. Koreksi ini memberi nafas pada pasar setelah rally panjang, sekaligus menciptakan peluang baru bagi investor jangka panjang untuk masuk pada harga yang lebih bersahabat. Faktor pemicu, optimisme dagang dan drama Powell. Penurunan harga emas dipicu oleh pernyataan dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang mengindikasikan kemungkinan besar terjadinya deeskalasi ketegangan perdagangan antara AS dan China. Ia menyebut bahwa pertikaian tarif tidak dapat dipertahankan dan bahwa proses negosiasi akan segera dimulai, meski akan sulit dan memakan waktu. Namun, bukan hanya pernyataan Bessent yang memicu aksi jual di pasar emas. Presiden Donald Trump turut berperan besar dalam mengubah arah sentimen. Pada hari yang sama, Trump menarik kembali ancamannya untuk memecat Ketua Federal Reserve Jerome Powell, setelah sebelumnya melontarkan kritik keras karena The Fed dianggap tidak agresif dalam memangkas suku bunga. Aksi Trump tersebut langsung memicu rally di pasar saham dan penguatan dolar AS. Indeks dolar, DXY, naik 0,65% ke level 98,92, dan saham AS ditutup menguat lebih dari 2%. Dolar yang lebih kuat membuat harga emas menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri, sehingga menekan permintaan. Petunjuk negosiasi AS-Cina dan Trump yang menarik kembali ancamannya untuk menyingkirkan Powell menyebabkan aksi jual harga emas mencapai semacam level oversold yang sangat ekstrim dalam perspektif jangka pendek di sini, jelas Kelvin Wong, analis pasar senior Asia Pasifik di Oanda. Trump juga menyatakan optimisme bahwa kesepakatan perdagangan dengan China dapat mengurangi tarif secara signifikan, menegaskan bahwa kesepakatan akhir mungkin tidak mendekati struktur tarif saat ini. Ini memberi harapan baru bagi pelaku pasar bahwa ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia akan segera mereda. Emas masih solid di jangka panjang. Meskipun terkoreksi, analis meyakini bahwa penurunan harga ini bersifat sementara dan merupakan bagian dari fase konsolidasi setelah rally yang terlalu cepat. Jim Wyckoff dari Kitco Metals menyebut bahwa koreksi ini adalah hal yang wajar mengingat emas telah berada dalam kondisi technical overbought dengan RSI mencapai angka 74.
Bank investasi besar seperti JP Morgan bahkan masih memproyeksikan tren naik jangka panjang emas akan berlanjut. Dalam laporan terbarunya, mereka memperkirakan harga emas berpotensi menembus $4.000 per troy ounce pada 2026, didorong oleh risiko resesi global, suku bunga real yang negatif, dan ketegangan geopolitik yang berkelanjutan. Pasar tunggu sinyal The Fed. Fokus pasar kini tertuju pada pernyataan para pejabat The Federal Reserve, The Fed, dalam beberapa hari ke depan. Dengan suku bunga yang belum stabil dan inflasi yang tetap menjadi isu global, emas tetap dipandang sebagai aset lindung nilai utama. Koreksi tajam emas dipicu oleh serangkaian sentimen positif di pasar ekuitas dan dolar AS. Namun secara fundamental, emas tetap kuat dengan keuntungan tahunan mendekati 39% dan prospek jangka panjang yang didukung oleh risiko global yang belum sepenuhnya mereda. Jika Anda suka dengan videonya jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya, dan share ke semua media sosial Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.